Pemirsa, hari ini Jumat 4 Oktober menjadi sidang pamungkas peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana kasus Vina Sudirman. Salah satu yang dihadirkan tak lain adalah pakar hukum pidana Azmi Syahputra, dan di sidang ini Azmi membedah BAP serta putusan pengadilan pada tahun 2017 serta menunjukkan sejumlah kejanggalan pengungkapan kasus Vina kepada majelis hakim. Keterangan Azmi ini seolah menguatkan adanya dugaan peradilan sesat dalam kasus Vina dan Eki. Untuk mengupas topik ini kami telah hadirkan melalui sambungan Zoom ada Wakapolri tahun 2013-2014, Ugro Seno, serta pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Ahyar Sami di studio. Pak Ahyar, terima kasih sudah bergabung. Pak Ugro, terima kasih juga sudah bergabung meski melalui sambungan Zoom. Biasanya kita berdialog langsung di studio. Apa kabar Pak Ugro? Kabar baik. Kabar baik. Terima kasih sudah kembali bergabung. Sebelum kita melanjutkan dialog, kita dengarkan dulu cuplikan wawancara atau cuplikan sidang ya, maksud saya untuk sidang PK Sudirman hari ini. BAP, AF, dan DD. Kalau kita lihat tanggal 30 atau 31 nanti kita lagi berkas, Pak Rudiana itu bergerak mulai jam 10 pagi. Melakukan ini AF ya dari kita lihat. Jadi kalau kita lihat dari BAP-nya Pak Rudiana itu dia bergerak pada hari itu jam 10 yang mulia. Ini BAP AF apa BAP Rudiana? AF, DD, dan Pak Rudiana. Saya akan memixkan 3 BAP tersebut nanti. Karena memang Pak Rudiana yang aktif pada waktu itu dia bergerak jam 10. Setelah itu setelah 2 jam dia ketemu jam 14 di showroom tersebut, baru mendapat telepon jam 16 pada waktu itu. Bertemu dengan AF dan DD di showroom tersebut yang mulia. Dari situlah dapat gambaran dan saya langsung melakukan tindakan-tindakan dan Pak Rudiana mulai melakukan laporan jam 18. Anehnya dalam berkas perkara tersebut yang mengkomunikasikan adalah AF, tapi dalam BAP tersebut AF diperiksa belakangan. Padahal yang kontak pertama itu adalah AF, orang yang paling tahu, dan AF yang juga mungkin bersinggungan langsung dengan peristiwa pada waktu malam itu. Kan AF yang ngajak. Nanti kita lihat dalam berkas perkara. Kedua, dalam keterangan DD dan AF itu berbeda. Satu menyatakan orang malam itu 5 orang, satu menyatakan 8 orang. Bagaimana mungkin yang mulia dalam satu peristiwa, dalam satu titik yang disebut dalam warung Madura ada orang yang berbeda. Dalam keterangan yang 5 dan 8 tiba-tiba didesain kembali oleh Pak Rudiana menjadi 11 orang. How come? Sedangkan dia tidak melihat kejadian tersebut. Pintu-pintu inilah yang sebenarnya teman-teman kejaksaan yang harus perhatikan. Disinilah dapat dilihat by design daripada sebuah perkara ini. Kedua yang mulia, tentang jenis motor, karena ini berkaitan dengan pembuktian. Ada bilang 5, ada bilang 1, ada bilang 8. Nanti kita lihat dalam pembuktiannya segala macam. Dan anehnya, saudara jaksa dalam surat dakwaan menuliskan ada satu kendaraan Vario yang tidak disebutkan oleh saksi, baik AF, DD, dan segala macam. Dalam dakwaan, dalam putusan tersebut, saudara jaksa menyebutkan ada jenis kendaraan Vario. Dari mana diangkat itu yang mulia? Tidak ada satu keterangan. Nanti saya pertunjukkan yang mulia. Dan saya menemukan betapa putusan pengadilan tinggi juga tidak diambil dengan pertimbangan yang matang. Pengadilan tinggi menulis bahwa bukan melihat surat dakwaan dari Kejaksaan Cirebon, tapi dalam pertimbangannya dia bilang berdasarkan surat kejaksaan dari Kota Bekasi, how come pengadilan tinggi bisa jebol seperti ini? Ya, pemirsa, apa yang disampaikan oleh ahli hari ini merupakan hasil diskusi sejumlah dosen dan juga praktisi hukum yang membedah kasus Vina di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Saya ingin tanyakan dulu ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, kita sudah dengarkan tadi, tentu ada banyak sekali yang dipaparkan ahli hukum pidana, kemudian juga membedah kembali BAP pada tahun 2017 saat itu di persidangan maupun juga pada tahun 2016 saat kasus itu terjadi. Anda punya pandangan yang sama, serupa, atau apa yang ingin Anda kritisi? Saya melihat ini suatu perkembangan ya. Pada umumnya
pendapat ahli itu nggak boleh hakim mengizinkan secara langsung, straight to the point kepada kasus yang real, yang terjadi. Sering pertanyaan-pertanyaan dilontarkan melalui contoh-contoh. Saya sendiri lebih setuju dan berpendapat bahwa kenapa kita harus memutar-mutar, membuat misal-misal, contoh-contoh, kenapa tidak langsung kepada kasus? Kan ahli itu adalah memberikan suatu analisa terhadap kasus yang nyata. Kalau menurut saya, itu pendapat dia. Nah, selama ini, pada umumnya, yang saya tahu itu nggak boleh straight to the point. Kalau ini kelihatannya tadi, itu udah straight to the point terhadap Pak Azmi tadi membahas mengenai putusan-putusan yang ada, membahas tentang fakta-fakta yang ada. Nah, mudah-mudahan ke depannya yang saya menginginkan hal yang seperti itu. Biarlah nanti ahli dari pihak kejaksaan, misalnya kalau di kasus yang real yang lainnya, itu berbeda dengan ahli yang diajukan oleh terdakwa. Tetapi kita langsung mengenai masalah kasus, nggak perlu lagi kita berputar-putar ke contoh. Nah, ini kelihatan dari apa yang disampaikan oleh Pak Azmi, tentu beliau sudah membaca dengan baik, ya, dengan seksama, putusan pada tahun 2017, tentu juga membaca BAP yang itu, sehingga keluarlah pendapat yang demikian tadi. Tentu bukan juga tanpa alasan, ya, beliau tentu harus mempertanggungjawabkan, katakanlah, penelitian tanda kutip terhadap putusan kasus yang sebelumnya. Nah, itulah yang dianalisa, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana yang seharusnya, apa yang terjadi menurut, ini kan menurut Pak Azmi, ya, bisa saja jaksa tentu berbeda pendapat dengan kasus itu. Nah, apa yang beliau ungkapkan itu kan semakin tampak perbedaan dari hal-hal yang diajukan oleh pemohon PK dengan kasus yang terjadi yang telah berkekuatan tetap itu. Antara lain tadi mengenai masalah kendaraan misalnya. Kemudian dipertanyakan apakah memang terjadi perbedaan, kenapa di dalam suatu tempat ada 5 orang dengan ada yang ber8 tadi kok berbeda. Ini makin tampak perbedaan-perbedaan itu yang dilihat oleh ahli-ahli yang diajukan oleh saksi maupun ahli yang diajukan oleh pihak pemohon. Jadi semakin tampak perbedaan-perbedaan dengan kasus yang di tahun 2016 atau 2017 itu. Sehingga kita bagaimanakah nanti hakim PK ini memaknai perbedaan-perbedaan yang terdapat itu. Apakah beliau yakin bahwa telah terjadi perbedaan? Ya, tentu karena ada perbedaan-perbedaan yang diajukan oleh baik melalui novum, mungkin juga pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh majelis yang dahulu itu, ada nggak kekhilafan-kekhilafan di sana? Nah, inilah nanti intinya ujung dari putusan PK ini nanti nih. Apakah hakim yang memeriksa ini tetap berpendirian bahwa sudah benar putus yang lama? Yang pasti permohonan PK itu adalah tentu niatnya adalah mereka berkeyakinan putusan yang sebelumnya yang telah berkekuatan tetap itu adalah keliru. Makanya mereka untuk memperbaiki yang keliru, yang salah itu tadi adalah mengajukan PK. Nah, makanya memang mereka, pemohon ini, menurut saya sudah on the track untuk membedah, memperteli lagi kasus-kasus tahun yang lama itu. Saya melihat mereka ini cukup berhasil menunjukkan perbedaan-perbedaan, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi itu. Tinggal masalahnya apakah memang hakim yang akan datang yang memutus ini sependapat dengan mereka. Oke.
Oke, saya ingin tanyakan dulu soal apakah kemungkinan apa yang disampaikan oleh Pak Asmi itu adalah bukan pendapat tapi kemudian menjadi temuan. Tapi itu saya tanyakan di segmen berikutnya karena waktu kita sangat terbatas. Saya ingin ke Pak Ugro terlebih dahulu. Pak Ugro, BAP kemudian kembali dibedah ahli hari ini, kemudian ditemukan banyak kejanggalan, banyak yang tidak sesuai SOP. Sebetulnya ini bukanlah hal yang baru, ini sering sekali kita bicarakan soal hal ini. Tapi bagaimana sebetulnya Anda menilai transparansi dan juga akuntabilitas dalam prosedur penyidikan awal serta bukti-bukti dan juga bukti-bukti yang dipakai pada saat persidangan khususnya untuk kasus ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi makin hari saya mencoba membedah sendiri kasus ini ya. Jadi ke-8 terpidana ini itu mereka katakanlah bukan pelaku karena alat bukti saja tidak didukung dengan scientific crime investigation. Beda kalau mereka pelaku, kemudian ada hal-hal yang kira-kira memberatkan, mereka mengajukan PK. Jadi mereka ini memang bukan pelaku, sehingga kalau mengajukan PK, keadaan baru yang harusnya mulai ditempuh itu adalah keadaan-keadaan yang, ya katakan mereka dikriminalisasi ya. Itu yang bertentangan dari mulai pasal 16 sampai pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita lihat misalnya laporan polisi dibikin laporan model B oleh Aibtu Rudi tanggal 31. Itu benar-benar melanggar etika profesi. Seharusnya laporan polisi yang digunakan laporan polisi yang dibuat oleh petugas polisi yang datang ke TKP. Ya kan? Yang kedua, kemudian wajib didampingi oleh penasihat hukum. Dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat. Kalau ancamannya di atas 15 tahun atau kalau dia tidak mampu karena ancaman 5 tahun, itu penyidik pemeriksa dari awal menyatakan wajib memberikan bantuan penasihat hukum. Itu juga pelanggaran. Jadi saya rasa kalau novum ini bukti baru, keadaan baru diambil dari pasal 16 sampai 286, kira-kira ada berapa? 270 pasal yang dilanggar mulai dari penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan. Jadi jangan repot-repot kembali membawa ada saksi. Kalau ini bukan mengungkap pembunuhan, itu bagaimana? Kalau pembunuhan bagaimana? Yang keterangan tadi misalnya minum ekstasi dan sebagainya, ya silakan. Tapi sekarang ke-8 terpidana ini memang baru terjadi, mereka dikriminalisasi. Nah, fakta baru, keadaan barunya menurut saya nih, ya pasal 16 Hukum Acara Pidana sampai pasal 286 itu berarti 270 pasal itu semuanya dilanggar. Oke, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog akan kembali usai azan maghrib. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi bersama dengan Ugro Seno, mantan Wakapolri, dan juga Ahyar Salmi, pakar hukum pidana. Saya ingin ke Pak Ahyar dulu. Pak Ahyar, sidang PK Sudirman ini hanya beberapa kali sidang saja. Kalau kita mungkin bandingkan dengan PK 6 terpidana maupun juga dengan PK Saka Tatal sebelumnya, ini lumayan panjang jangka waktu atau periode sidangnya. Apakah memang wajar bahwa porsi pembuktian dari PK Sudirman ini berbeda dengan PK 6 terpidana maupun juga Saka Tatal sebelumnya? Ini menurut saya ideal ini kasusnya itu dibuat di dalam satu perkara. Karena ini kan sama, peristiwanya yang dahulu itu sama kan. Tetapi mungkin ada kendala teknis, ada antara lain ada beberapa pengacara juga yang diberikan oleh pihak terpidana. Kemudian juga mungkin ada pengacara yang sama tapi menangani misalnya kayak Sudirman. Timnya kan hampir sama dengan yang berenam ya? Berenam. Tapi mungkin ada kendala di saat itu teknis. Nah idealnya memang satu. Tapi saya berharap tentu majelis nanti ini melihat satu kesatuan dari di situ. Perkara ini. Oleh karena itu Patricia, saya memperkirakan ini nanti, memprediksi putusannya itu akan, waktu putusan ya, saya kira akan serempak untuk 8 orang ini nanti. Oh, perkiraan saya, idealnya iya perkiraan.
paling tidak, walaupun nah ini kan majelis antara Sudirman dengan yang berenam kan sama ini kelihatannya. Yang berbeda Sakatatal dahulu. Ya. Saya berharap majelis yang di Mahkamah Agung itu nanti adalah satu majelis yang memeriksa. Supaya tidak terjadi disparitas perbedaan antara putusan satu dengan yang lain. Karena ini satu rangkaian. Adalah akan aneh kalau yang majelis A mengatakan ini adalah B, majelis Z mengatakan ini adalah A. Padahal kan orang tahu peristiwanya yang didakwakan ke mereka itu adalah pembunuhan. Ya kan begitu, yang diikuti dengan pemerkosaan. Kalau ada yang satu mengatakan terbukti, katakanlah permohonan dikabulkan, ekstrimnya misalnya, ada majelis yang lain menyatakan ditolak. Ini kan aneh nanti masyarakat, ini kan menimbulkan hal yang kurang bagus untuk Mahkamah Agung. Oleh karena itu saya berharap Mahkamah Agung memberikan apapun putusan hakim nanti adalah majelisnya sama yang memeriksa terhadap hal ini. Oleh karena itu walaupun mungkin berbeda, saya kira tentu perkiraan dari nomor perkara pasti sudah berbeda ini. Perkiraan dari penasihat hukum ini adalah satu kesatuan. Sehingga bukti saksi yang diberikan oleh yang terdahulu juga bisa berlaku untuk yang sekarang ini. Tetapi ada juga yang berpendapat, tidak, karena ini adalah terhadap kasus yang satu, nggak bisa otomatis saksi ahli yang memerangkan keterangan terhadap kasus yang nomor satu, nggak bisa langsung dipakai ke nomor dua kalau bukan dia hadir. Ini ada juga aliran yang seperti itu. Nah kita lihat nanti, bagaimanakah pertimbangan di tiga, tentu akan ada tiga ya, akan ada tiga putusan nanti di tiga majelis menurut saya. Sakatatal, kemudian yang berenam, kemudian yang Sudirman. Bagaimana mereka menyikapi alat-alat bukti dan saksi ahli yang telah diajukan oleh para pihak? Apakah masuk di setiap nomor perkara atau akan berbeda? Nah ini yang saya ingin melihat juga nih. Oleh karena itu saya sebenarnya berharap dia di dalam satu nomor perkara, sehingga nggak ada orang dihadirkan di dalam nomor perkara yang sama, tidak ada lagi perdebatan nanti apakah keterangan dia di satu perkara ini bisa dipakai otomatis dalam perkara yang lain atau harus dia disumpah lagi. Nah, saya nggak tahu Pak Dedi tadi apakah disumpah, saya agak terlambat menonton beliau tadi, apakah Pak Dedi tadi disumpah lagi? Kalau Pak Asmi pastilah disumpah karena sebelumnya kan belum pernah hadir. Oke, Pak Dedi hari ini disumpah lagi. Oh disumpah, nah berarti kan bisa juga ini, bisa ditafsirkan, oh seolah-olah ini majelis yang sekarang ini berpendapat Bapak harus diberikan sumpah. Nah, apakah keterangan yang diberikan Pak Dedi yang saat sekarang ini berbeda nggak dengan yang dahulu? Kalau yang berbeda, mungkin yang disumpah adalah terhadap yang berbeda itu saja. Sedangkan yang sama yang zaman dahulu itu otomatis bisa berlaku untuk ini. Apa pendirian Mahkamah Agung nanti hakimnya? Itu saya ingin membaca betul putusan nanti. Mempertimbangkan dengan beberapa nomor perkara ini yang diberikan oleh orang yang sama. Apakah berlaku untuk semua, one for all, atau all for one, atau mungkin dia parsial satu persatu. Bagaimana dia membacanya nanti? Ini yang kita tunggu juga. Oke, Pak Ugro punya pandangan yang sama ketika kemudian porsi pembuktian PK Sudirman ini tidak sebesar dengan PK 6 terpidana maupun juga Sakatatal. Ya, mungkin kalau Sudirman malah justru harusnya lebih banyak porsinya daripada pemeriksaan sama selain Sudirman. Kan Sudirman kan diduga ada semacam gangguan kesehatan ya. Kalau kita membaca pasal-pasal di hukum acara pidana, itu pun harus dipertegas baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun sampai persidangan. Kalau perlu diberikan orang yang biasa bergaul bisa membaca bahasanya dia, di samping dengan misalnya dari pihak dokter ya untuk mendampingi. Jadi tidak sembarangan seperti itu. Jadi kalau misalnya Sudirman hanya dilihat bahwa dia tidak normal, tidak didampingi penasihat hukum ya, mungkin itu sudah cukup bagi Sudirman. Tapi kalau dikaitkan dengan peristiwanya, mungkin seharusnya ya porsinya lebih banyak yang bisa mendukung keterangan untuk PK-nya si Sudirman ini. Siapa yang menurut pandangan Anda Pak Ugro seharusnya dihadirkan atau idealnya dihadirkan untuk paling tidak membuat kita menyamakan persepsi soal kecerdasan atau intelektual dari Sudirman itu sendiri? Ya,
kan ada ahli-ahli di bidang psikologi atau masalah mental ya, kesehatan jiwa ini atau mental ini kan bisa didatangkan. Apakah dia benar-benar sakit? Kalau dia bisa mengatakan iya benar sakit, berarti sejak awalnya sudah cacat hukum. Nah, ini perlu dihadirkan untuk masalah PK ini di situ. Sebetulnya ini juga yang bisa kita sebut belum clear sebetulnya dari sisi kecerdasan atau intelektual dari Sudirman, karena dari sidang yang sudah digelar kemarin kita dengarkan sama-sama Sudirman bersaksi. Ketika dia bersaksi, ia disebutkan orang yang normal bisa menjawab dengan runut peristiwa yang terjadi sejak tahun 2016. Tapi di sisi lain ada kemudian anggapan terlebih khusus dari Bu Titin Prialianti, kuasa hukumnya saat itu, yang menyebut bahwa Sudirman saat itu dalam kondisi kecerdasan intelektual yang tidak seperti orang normal, kemudian mendapat tekanan. Nah, ini kan sebetulnya tidak clear, tidak terbukti pada saat sidang hari ini, tidak ada ahli yang dihadirkan. Seharusnya memang dari awal jika Sudirman benar menurut Bu Titin ia memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, apakah memang dari awal seharusnya Sudirman tidak diadili, Pak Ugro? Ya, sejak awal seharusnya tidak diadili karena itu saya katakan dari pasal 16 sampai 286 itu dilanggar oleh para penyidik, kemudian jaksa penuntut umum sama pengadilan. Walaupun tidak semua pasal, saya cuma merangkum 270 pasal itu kan ada proses-proses bagaimana beracara ya. Tapi yang jelas pada saat pemeriksaan itu kan ditanyakan waktu diperiksa ancamannya kan di atas 15 tahun. Ya kan? Berarti ini wajib didampingi. Itu saja pertanyaan pertama oleh hakim harusnya disampaikan. Begitu tidak didampingi, ya udah dikatakan seperti Pak Oto waktu itu mengatakan ada putusan Mahkamah Agung, tidak ada pendampingan penasihat hukum sejak awal, ya itu sudah dinyatakan sudah batal demi hukum seperti itu. Pak Ugro, Anda masih berpendapat bahwa peradilan yang terjadi di tahun 2017 silam itu merupakan peradilan sesat, atau ini bisa disebutkan makin terang mengafirmasi hal itu? Ya, saya belum tahu motifnya kalau sesat itu. Apakah itu Polri secara utuh? Menurut saya sebagai organisasi yang besar, polisi atau kejaksaan juga sama, pengadilan sama, saya rasa tidak bisa diartikan secara institusional ya. Tapi kalau perorangan, sampai sekarang saya tidak tahu motifnya Aibtu Rudiana berbuat seperti itu tidak pernah diungkap. Karena dengan pangkat Aibtu tadi saya katakan, ini kan penyidik pembantu, atas perintah penyidik siapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Jadi dari laporan polisi pertama kali membuat laporan model B saja, dia seolah tahu, itu sudah salah fatal seperti itu. Yang juga sangat disayangkan adalah bahwa dalam setiap sidang PK selama ini dari pihak penyidik atau polisi itu tidak dilibatkan gitu ya, apalagi pada saat sidang di tempat waktu itu ada pemeriksaan tempat kejadian, kemudian tidak ada penyidik ataupun polisi yang kemudian dilibatkan dalam pemeriksaan itu. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu soundbite berikut ini. Kalau sama, kita buka tiga-tiganya. Kalau tidak sama, hadirkan pertama-tama sesudah kami nanti menyerahkan bukti surat adalah kita ingin menghadirkan para terpidana dengan pemohon Rivaldi. Sepanjang dari penyidikan tersebut ditemukan ada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang intimidasi, hal-hal yang kekerasan, hal-hal pelanggaran hukum acara pidana, katakanlah begitu. Orang tidak mendapatkan haknya, misalnya begitu, karena pasal 56, terus apabila ada sistem peradilan pidana anak yang menyatakan itu adalah imperatif harus didampingi. Kalau itu terabaikan, termasuk maraton tadi, tidak ada. Bagaimana dia memvalidasi sprindiknya? Padahal antara penyelidikan dan penyidikan itu tervalidasi yang namanya sprindik, ada kasat di situ. Ini gimana yang kita gelar? Di situ sebenarnya pertanggungjawaban sama seperti kalau teman-teman lagi bikin rendak itu segala macam, ada kasih hidup, ada kajarinya. Jadi ada validasi institusi. Sewaktu itu tidak ada, I'm so sorry to say, itu adalah penjahat yang terorganisir, orang diculik. Ada sesuatu yang tidak dipaksakan. Loh, dia kan mewakili organ negara yang punya standar operasional prosedur adalah UHAP. Saya selalu bilang di kelas, ini SOP, standar operasional prosedur, norma. Ya harus kita jalankan. Ojo minta adil kita semuanya kalau kita tidak tertib di awal. Kalau ada lompatan tadi, ada penyimpangan tadi yang bukan bidang yang ngambil, berarti itu ada sesuatu dong yang nyimpang. Kok dia? Maka patut diduga
semestinya hakim pada waktu itu begitu nangkap, tangkap. Siapa yang dibunyikan itu, orang itulah yang harus dipanggil. Karena bisa jadi orang yang dihadapkan dalam BAP sudah lewat dalam fase itu. Coba lihat rentangnya lagi. Tanggal berapa? Maka yang tadi saya bilang, telusuri, telisik, teliti. Jaksa 138 bilang supaya dominus litis, Anda menerima dan memeriksa, Anda menerima dan menilai. Itu perintah KUHP. Supaya apa? Gagah sebagai dominus litis yang menentukan satu-satunya. Ini nggak bisa polisi, karena saya akan bertanggung jawab. Saya tidak mau, karena akan menjadi reputasi lah, atau nama baik lah, dan segala macam. Itu stoppernya ada jaksa. Kalau jaksa nggak kirimkan rendak dan dakwaan ke pengadilan, pengadilan juga nggak bisa. Kalau itu semua terjadi ahli, ada istilah peradilan sesat. Menurut ahli apakah cocok disematkan terhadap proses, terhadap semua prosedur yang tadi saya sampaikan tadi? Sebenarnya kan peradilan sesat itu terjadi dalam dua hal. Yang pertama, sesat terhadap fakta. Dan kedua, sesat terhadap penerapan hukum atau pasal apa yang dikenakan. Jadi ada sesuatu yang katakanlah mengungkapkan kejadian yang tidak sebenarnya. Catatan saya. Yang dibungkus oleh alat bukti di persidangan seolah-olah sebenarnya. Maka selanjutnya hakim mengambil hal tersebut menjadi pertimbangannya dan meneruskan dalam putusannya. Maka terhadap pengungkapan kejadian yang tidak sebenarnya, fakta yang dibungkus tadi, itu adalah peradilan sesat. Kalau penerapan norma tentu pasti pasal-pasal yang dikenakan adalah itu tadi mengacu pada 197. Kalau itu dapat, ya saya bisa sebut itu adalah peradilan sesat. Dibungkus seolah-olah alat bukti itulah yang paling benar. Dibungkus seolah-olah itulah yang terjadi. Dan akhirnya itu diambil oleh hakim dalam pertimbangannya. Dan akhirnya diputuskan oleh hakim. Namanya juga peradilan, makanya dari bawah disebutlah dia adalah peradilan sesat. Baik, Pak Ahyar, Anda juga menyayangkankah bahwa sepanjang sidang PK maupun juga pemeriksaan setempat, penyidik, polisi tidak dihadirkan? Ini kan yang menghadirkan, ini pihak dulu. Di dalam PK itu, ini adalah hak dari pemohon. Pemohonlah yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa putusan yang terlebih dahulu itu adalah salah atau keliru. Jadi, hakim sebetulnya juga dia bersifat pasif. Apalagi ketika di PK ini, di pemeriksaan PK kan yang punya otoritas yang sesungguhnya itu adalah hakim yang ditunjuk nanti di Mahkamah Agung. Apakah perlu dihadirkan oleh pihak hakim misalnya, pihak Ibtu Rudiana? Nah, ternyata kan hakim tidak menghadirkan. Kalau pihak jaksa, tentu mereka tidak akan mau menghadirkan karena memang mereka tapi sebetulnya itu adalah bisa, pasif. tapi tidak mau. Ya, nggak ada juga kalau kita bicara aturan. Mereka pembuktian itu nggak harus dia buktikan. Kehadiran ini kan alat bukti itu. Kalau orang hadir, apakah surat atau ahli itu kan alat bukti. Sementara di dalam PK ini yang membuktikan itu adalah pihak pemohon. Termohon tidak. Nah, oleh karena dia tidak mempunyai, nggak ada kewajiban dan tidak berhak untuk membuktikan, mengajukan saksi, ya dia nggak menghadirkan. Nah, ini kalau kita berbicara juga ke depan nanti, sejauh manakah ini perlu kita atur di dalam KUHP kita untuk menghadirkan pihak-pihak yang perlu dihadirkan. Apakah pihak pemohon boleh juga meminta dihadirkan? Karena kalau saksi itu sudah diminta oleh pihak APH, penegak hukum, untuk hadir, dia berkewajiban. Kalau enggak itu dia bisa satu pidana. Bisa berdampak itu ataukah? Atau sifatnya hanya fakultatif, bukan imperatif, bukan wajib, hanya pilihan, fakultatif. Ini yang perlu kita buat perjelas. Aturan di saat di KUHP kita sekarang itu nggak ada bahwa jaksa berkewajiban menghadirkan saksi dari pihak mereka yang dahulu dia ajukan. Tapi bukankah hakim punya wewenang untuk itu? Nah, itu yang saya katakan tadi. Hakim yang memeriksa ini, dia hanya kan untuk memeriksa. Siapa saja, apakah boleh hakim yang memeriksa di PN ini untuk menghadirkan orang yang menurut mereka perlu dihadirkan?
Nah ini nggak diatur kalau kita bicara secara formalitas. Formal dalam KUHP itu tidak diatur. Nah ini sudah ada suatu kebijakan yang kemarin pemeriksaan setempat. Ini kan suatu terobosan menurut saya. Nah ini kelihatannya majelis tidak melakukan terobosan perlu tidaknya Ibtu Rudiana untuk dipanggil. Kalau pihak pemohon tentu kan juga bagaimana dia untuk menghadirkan orang. Karena kan ini berseberangan. Ibtu Rudiana ini posisinya kan ada di posisi jaksa sebenarnya. Orang yang ada di pihak di situ kan. Kalau yang punya tentu kan jaksa yang punya, bukan pemohon. Nah ini kondisi yang kayak begini ini perlu kita perjelas di masa yang akan datang. Jadi yang pasti majelis tidak mengambil kebijakan yang memeriksa ini menghadirkan Ibtu Rudiana ke dalam persidangan. Nah kalau mereka meminta, kalau dia nggak mau datang, apa konsekuensinya? Apakah berlaku juga ini ada upaya paksa, boleh juga. Ini juga belum ada. Meskipun bagian dari institusi Polri bisa dipaksa untuk datang. Ya itu dia maksudnya. Kalau dia kan bukan yang diajarkan ini kan bukan institusinya, saksinya, orangnya, orang perorangan kan. Kalau dia kepolisian tentu kan harus lari ke Kapolri, nanti Pak Ugro lah yang lebih tahu di situ. Nah kan sebagai saksi di situ adalah dia pribadinya, ya tidak membawa otomatis lembaganya. Oke, Pak Ugro, tapi kemudian secara etika Pak Ugro, Anda kemudian bagian dari institusi Polri, ketika menghadapi kasus-kasus yang demikian, ada sidang PK, bukankah elok Pak, kalau misalnya seorang penyidik yang kemudian terlibat dalam satu kasus, terlebih khusus di kasus ini, kemudian memberikan diri lah dalam artian datang ke sidang, kemudian memberikan statement, pernyataan, paling tidak masyarakat atau publik bisa mendengarkan dari sisi kepolisian. Jadi gini, laporan polisi itu kan ada dua, laporan polisi model A dan laporan polisi model B. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh polisi pada saat dia bertugas mendatangi tempat kejadian. Tapi kalau laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh polisi karena ada pengaduan masyarakat datang ke polisi. Tapi peristiwa di Cirebon ini itu adalah laporan polisi yang dibuat oleh polisi dan diterima oleh polisi. Jadi ada 3 polisi di sini, ya kan? Ini memang jarang terjadi yang ditangani selama saya jadi Kadipropam juga tidak ada. Anda jarang menemui kasus-kasus seperti ini, Pak? Iya, karena mana mungkin seorang polisi melaporkan peristiwa, ya kan? Kemudian dia melapor kepada polisi. Kan ada model, harusnya polisi sendiri yang datang ke TKP membuat laporan. Ini polisi tidak datang ke TKP bisa membuat laporan. Jadi ini mungkin ada laporan model C, saya nggak tahu. Laporan polisi model C, model C saya nggak tahu. Yang jelas laporan polisi ada 2 model. Sehingga Ibtu Rudiana ini seharusnya orang yang bisa dihadirkan dalam sidang PK ini. Karena peran dia dulu sebagai pembuat laporan, bukan sebagai polisi. Dia sebagai masyarakat. Itu loh. Jadi jangan dikaitkan secara organisasi, institusi, ya. Kemudian secara berseragamnya, anggotanya. Tapi ini adalah benar-benar oknum polisi atau anggota masyarakat yang bernama Ibtu Rudiana membuat laporan polisi kepada polisi. Jadi menurut saya perlu hadir karena ini penting sekali. Motif yang dia lakukan itu sangat janggal, sangat aneh. Kan? Udah bisa dibaca dari depan gitu loh. Kalau di situ bisa hadir, semua penasihat hukum bisa bertanya, kenapa Pak waktu nangkep ini tidak pakai surat-surat? Kenapa waktu menyerahkan kepada penyidik yang reserse yang lain kok Bapak hanya menyerahkan begitu aja? Kenapa membuat laporan polisi seperti itu? Nah, ini di sini karena peristiwa itu saya katakan dari awal. Ke-8 terpidana tadi itu mereka bukan sebagai pelaku pembunuhan karena pembunuhan saja atau kecelakaan lalu lintas yang katakan gitu belum bisa dibuktikan sampai sekarang. Jadi mereka korban kriminalisasi dari oknum tadi si Ibtu Rudiana. Jadi memang menarik kalau bisa ya, tapi nggak tahu kalau sidang sudah selesai ya. Iya. Ini Ibtu Rudiana termasuk seharusnya hadir tapi sayang sekali sidangnya sudah selesai. Ini cuma angan-angan kita. Semoga ini juga bisa jadi terobosan nanti di sidang-sidang selanjutnya. Kita harus membela polisi, harusnya Rudiana datang
membela institusi Polri kalau dia berani hadir, itu aja. Ya, itu juga sebetulnya yang kita inginkan. Karena paling tidak kita bisa cover both side, kita dengarkan dari dua pihak, tidak hanya dari satu pihak. Media pun ingin demikian. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Ahyar terlebih dahulu. Ini segmen terakhir. Pak Ahyar, ada 3 PK, Saka Tatal, 6 terpidana, dan juga Sudirman yang baru selesai hari ini. 3 PK ini kemudian akan dialihkan ke MA, yang kemudian akan melihat atau memutuskan hasil dari PK ini. Tapi bagaimana sebetulnya menggambarkan atau bagaimana Hakim MA bisa menyerap atau merasakan emosi-emosi yang selama ini terjadi selama sidang berlangsung, ada sampai menangis, kemudian menyampaikan bahwa ada penyiksaan dan lain-lain. Tapi sejauh mana Hakim MA bisa menyerap emosi-emosi ini, termasuk persidangan atau saksi-saksi yang dihadirkan, yang dimana Hakim MA hanya mendapatkan berkas dari sidang PK. Justru itulah di NTV ini juga beberapa waktu yang lalu saya mengusulkan terhadap PK ini perlu kita pikir ulang, apakah acaranya seperti yang sekarang ini, pemeriksaan dilakukan di pengadilan negeri, Mahkamah Agung hanya menerimakan berkas, atau kita membuat aturan baru bahwa terhadap PK itu paling tidak hal-hal yang menjadi kontroversial, yang menjadi perhatian masyarakat, itu langsung diperiksa oleh Hakim Agung kita. Saya lebih cenderung itu ya. Tentu pro dan kontra akan ada. Kalau kayak sekarang ini bagaimana, pastilah feelingnya kalau orang ada di tempat, dengan orang tidak ada di tempat hanya membaca berkas, pasti akan berbeda. Tentu akan lebih tahu psikolog. Pasti berbeda enggak? Saya sebagai manusia yang awam, yang umum akan berpendapat itu akan berbeda. Nah, kalau mengenai masalah kasus ini, sekiranya majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung nanti, Ketua Kamar Pidana misalnya, itu ada waktu, luangkanlah waktu untuk menonton apa yang ditayangkan oleh televisi, kan bisa kita cari di YouTube ya, untuk melihat. Syukur-syukur beliau itu sudah selama ini ada yang menonton. Paling tidak yang perlu ditonton itu bagaimana keterangan si terpidana itu. Mungkin kalau bisa tentu saksi-saksi utamanya itulah yang, kalau keterangan ahli itu kan hanya pendapat ya. Tapi saksi ini perlu menurut saya, sehingga feel-nya itu ada di situ. Karena ini kan persoalan pasal 183 itu, ada 2 alat bukti, salah tidaknya salah, menyatakan salah, orang ada 2 alat bukti dan dia yakin. Bicara keyakinan bukan berbicara mengenai kognitif. Lebih kepada afektif di situ, rasa di situ. Ya, nah rasa, kebatinannya dia di situ. Inti jiwanya di situ. Nah, bagaimana kalau itu tidak melihat? Nah, oleh karena itu kita menghimbau majelis tentu bisa menonton jika ada waktu keterangan-keterangan saksi, ya termasuk pemohon ya, bagaimana isak tangis yang ada di dalam persidangan, tentu itu bisa ada feel-nya dapat di situ. Anda sebut bahwa idealnya 3 PK ini hasilnya harus sama. Tapi kemudian ketika kita bicara, ketika hasilnya berbeda, apa implikasinya terhadap hukum maupun juga kasus? Iya, tentu larinya nanti ke orang akan lihat di situ. Oh, ternyata pemahaman Hakim Agung kita terhadap peristiwa yang sama berbeda. Di sini akan berdampak terhadap kepastian hukum. Berdampak terhadap juga keadilan. Adalah kalau orang yang tetap misalnya sekiranya ada nanti perbedaan, kecuali ini putusannya, walau ditangani oleh hakim yang berbeda, tapi putusannya sama, nggak ada masalah. Masalah besar akan terjadi, masalah besar, saya ulangi lagi itu, akan terjadi kalau ditangani oleh hakim yang berbeda, putusannya berbeda. Ada satu majelis yang mengatakan ini ditolak, ada satu majelis mengatakan ini diterima. Ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, akan menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang mengajukan permohonan ini. Oleh karena itu, saya menghimbau majelis Ketua Mahkamah Agung kita yang mulia, wabil khusus ini Ketua Kamar Pidana, menunjuk majelis yang sama untuk menghindari
Kalau itu turbulensinya nanti lari ke Mahkamah Agung. Kecuali memang itu yang diinginkan. Lain halnya kalau udah pasti akan sama. Nggak bisa. Majelis yang berbeda belum tentu pendapatnya akan sama. Nggak boleh juga Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pidana ikut intervensi. Karena dia merdeka. Nah untuk itu perlu tindakan preventif menurut saya. Sebaiknya ditangani oleh hakim yang sama. Perkiraan saya akan itu yang terjadi. Kenapa? Indikasinya adalah ini kan Sakat Tatal udah lama perkaranya, belum diputus. Sudirman, siapa yang berenam CS kan juga memang belum terlalu lama nih Sudirman. Perkiraan saya ini akan menunggu semuanya, tapi kita lihatlah bagaimana nanti akhir. Tapi ketika majelis hakimnya sama, apakah itu kemudian menjamin bahwa hasilnya juga akan sama? Akan berbeda kalau dibuat oleh majelis yang berbeda dengan majelis yang sama kalau ada putusan yang berbeda. Karena dia akan menilai nanti ada peranan sekiranya nih. Garis besarnya dulu misalnya nih. Apakah dia yakin bahwa ini adalah kecelakaan atau ini adalah pembunuhan? Itu dulu tuh pokoknya. Kalau dia nanti yakin misalnya ini, kalau ini adalah kecelakaan, majelis ini nanti berkeyakinan gitu, semuanya tentu akan bebas. Ya akan dikabulkan semua. Tapi kalau dia berkeyakinan kasus ini adalah pembunuhan, itu terbuka kemungkinan perbedaan. Ada nggak? Misalnya kan ada alibi-alibi itu. Ada yang mengatakan ini ada di saat itu di tempat lain. Saya nggak nyebut nama lah ya. Ada yang di tempat lain. Ini bisa saja. Mana yang terbukti, mana yang tidak, yang delapan ini boleh. Dampaknya nggak sedahsyat kalau dia berbeda. Kalau hakim yang sama dia ngelihat ini. Dia mau pelajari, oh ini nggak ikut, nggak turut serta ini. Kan ada pasal 55 penyertaan di situ. Oh nggak turut serta. Kalau ini ada, ini enggak. Dia bisa memilah-milah. Nah itu nggak akan sedahsyat kalau diputus oleh majelis yang berbeda. Oke. Dari pandangan Pak Ugro bagaimana Pak? Apakah kemudian, saya tanyakan pertanyaan yang sama, ketika ada 3 sidang PK yang berjalan, Sakat Tatal, 6 terpidana juga Sudirman, kemudian itu akan dikirimkan ke Hakim MA, itu akan dipertimbangkan. Menurut pandangan Anda, seberapa jauh majelis hakim MA kemudian dapat menyerap emosi-emosi yang ada, maupun juga kesaksian-kesaksian yang ada di sidang PK, dalam hal mempertimbangkan berbagai hal untuk membuat satu putusan yang adil untuk semua pihak? Iya, saya juga punya kawan hakim gitu ya. Jadi waktu sidang tertentu saya telepon juga. Ini kira-kira putusannya gimana? Jadi saya monitor dari luar, nggak ada hubungan dengan saya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nusantara TV ini mungkin akan dapat penghargaan luar biasa. Karena ini informasi yang penting untuk menyampaikan informasi kepada para hakim agung yang ada di pusat seperti itu. Itu yang pertama. Ya, jadi kita tidak usah pesimis bahwa hakim agung akan tidak melihat secara jernih. Ini kasus yang menarik perhatian dunia. Pasti juga beliau akan mempertimbangkan dari aspek-aspek administrasi penyidikan, kemudian bagaimana pembuktian sesuai dengan hukum acara pidananya itu di sini. Nah, di sinilah mungkin hakim agung akan memberikan putusan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan hati yang jernih dan sebagainya. Sehingga putusannya kita harapkan putusan yang benar-benar memberikan keadilan bagi para terpidana yang sudah divonis seumur hidup tadi. Kami punya data yang juga cukup menarik. Kemarin kami wawancara Prof. Gayus, mantan Hakim MA, dan beliau sebutkan bahwa paling tidak dalam setahun Hakim MA itu dapat mengurus 10.000 kasus, kemudian sehari bisa mengurus 3 perkara atau 3 kasus. Apakah dengan data-data ini, paling tidak dengan kisi-kisi ini, kita bisa berharap lebih kepada Hakim MA untuk memutuskan PK 3 perkara ini dapat lebih cepat, Pak Ugro? Saya rasa PK tidak terlalu sulit untuk membacanya ya. Kadang-kadang ada kasus, banyak kasus yang misalnya kasus pidana, putusan pertama, kemudian banding kasasi tetap dinyatakan bersalah. Tapi di PK setelah dilihat salah satu unsur tidak memenuhi syarat, bisa dibatalkan semua. Jadi sama dengan pertandingan misalnya 5 set, ini baru 3 set, udah menang terus kan, 3-0. Tapi set terakhir ternyata yang menang itu menggunakan hal-hal yang curang ya. Yang akhirnya dimenangkan yang kalah tadi kan bisa aja. Jadi hakim saya rasa lebih bertindak hati-hati karena kasus ini sudah milik publik, milik dunia di situ.
Oke, Pak Ahyar, pertanyaan yang sama saya paparkan tadi, data 10.000 kasus, 3 perkara per hari. Apakah ini membuat kita bisa lebih optimistis menunggu hasil PK dari 3 perkara ini? Harus. Jangan kita pesimis. Ini yang mudah-mudahan direspon baik oleh Hakim Agung kita ya. Kalau 3 tiap hari, berikanlah waktu yang lebih terhadap hal ini. Seperti Pak Ugro katakan tadi, ini bukan hanya Indonesia loh. Ini adalah dunia. Ini akan melihat mengenai masalah kepastian hukum di situ. Dia juga bisa luas dampaknya nanti mengenai masalah investasi. Bukan suatu hal yang mustahil. Karena kan putusan pengadilan walaupun bukan berkaitan dengan bisnis putusannya ini, tapi kan sama, namanya putusan itu adalah tentang ada nggak keadilan di situ, itu cermin keadilan, ada nggak kepastian hukum di situ. Jadi ini memang taruhannya besar menurut saya, walaupun tidak langsung ke dunia sengketa bisnis kita, investasi kita, tapi orang juga ingin melihat bagaimana sih law in action di Indonesia itu, bagaimana putusan pertimbangannya itu rasional tidak sih, masuk akal atau tidak sih, atau mungkin kayak orang tuh main tebak-tebakan aja, ini benar ini enggak gitu, apa begitu aja. Ini akan dilihat nanti dari pertimbangan itu. Inti jantung dari putusan itu adalah pertimbangan hakim. Kenapa ini dikabulkan, kenapa ini ditolak. Itu kan 2 itu aja, dikabulkan, ditolak. Kenapa itu terjadi? Nah itu reasoningnya itu, landasannya itu ada di dalam pertimbangan putusan pengadilan. Kalau gitu apa risiko atau dampak hukum jika PK terpidana kasus Vina diterima maupun juga ditolak? Dampaknya itu kan tentu pasti akan ada reaksi ya. Akan ada reaksi sudah pasti. Kalau misalnya ditolak, tentu kan yang akan kurang, yang katakanlah yang tidak sesuai dengan harapan, yang akan kecewa tentu pihak pemohon. Kalau diterima, tentu akan melihat nanti orang yang akan senang tentu kan pihak pemohon. Bisa saja pihak yang berpendapat selama ini adalah sudah tepat, tentu itu juga akan berdampak. Tetapi sekali lagi, kalau tujuan kita adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, apapun putusan besok itu, itulah yang harus kita terima. Itu harusnya begitu, cara berpikir kita. Oh kenapa begini-begini? Enggak, yang bisa PK itu adalah terpidana. Pihak jaksa nggak bisa PK. Yang terakhir 2024, Mahkamah Konstitusi menguatkan lagi bahwa jaksa itu nggak bisa PK dalam putusannya. Walaupun saya berpendapat, jaksa itu juga harus dikasih kesempatan PK. Nggak fair dong. Kenapa terpidana bisa PK, pihak korban? Karena korban ini diwakili oleh pihak jaksa. Kok nggak bisa PK? Di dalam kasus yang lain kan dia juga seimbang. Keadilan itu kan timbangan simbolnya. Semuanya berhak yang diberikan yang sama dong. Ini dalam PK, ini berbeda. Saya dalam hal ini berbeda pendapat dengan apa yang ada dalam KUHAP kita. Menurut saya itu perlu ditinjau ulang. Kalau saya berpendapat dua-dua pihak boleh mengajukan PK. Yang terakhir juga karena alasannya itu untuk kepastian hukum. Katanya nggak ada kepastian hukum. Nah yang lebih dari kepastian hukum itu kan keadilan. Nah nggak adil juga kalau jaksa mengatakan ini ada nih, memang dia pelakunya, katakanlah begitu. Apalagi mungkin kalau ada indikasi kelalaian hakim ya. Ya justru itu menurut saya supaya fair berikan hak yang sama. Sampai detik terakhir menguji pasal berapa itu, dalam pasal 21 apa berapa ya, Undang-Undang Kejaksaan, tetap aja Mahkamah Konstitusi kita sudah 4 kali putusan di MK menyatakan jaksa tidak bisa PK. Baik, oke. Pak Ugro terakhir, kalau dari perspektif kepolisian, seberapa penting sebetulnya PK dalam menjaga keadilan bagi terpidana maupun juga keluarga korban? Iya, sebenarnya KUHAP itu kan diciptakan agar penyidik, jaksa penuntut umum, pengadilan itu tidak ugal-ugalan. Ya kan? Kalau misalnya ini bisa diterima oleh MA, kemudian memang mereka dinyatakan bersalah, alat bukti nanti dalam agenda amandemen KUHAP tidak lagi 5, karena keterangan saksi itu kan harus melihat, mendengar, mengalami, ya kan? Nah ini saksi yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami, kayak Aib sama si Dede itu. Ya kan? Kemudian keterangan ahli yang mana digunakan? Gak ada. Surat
dan petunjuk itu yang lain kan misalnya kamera bisa dijadikan sebagai elektronik lah menjadi petunjuk. Nah, keterangan terdakwa berarti cukup satu aja, cukup keterangan tersangka pengakuan. Ini berarti mundur sebelum hukum acara pidana tahun 81. Jadi ini bahaya menurut saya loh ya. Jadi tetap kalau bisa alat bukti termasuk scientific crime investigation yang dibuktikan melalui keterangan ahli-ahli tadi itu harus dilengkapi. Tanpa itu kita tidak bisa mengirim berkas ini sampai ke pengadilan. Jadi bahaya menurut saya pribadi, bahaya kalau sampai ini diterima kemudian memutuskan sama dengan putusan pengadilan sebelumnya. Menurut saya itu saja. Baik, Ugro Seno, mantan Wakapolri, dan Ahyar Salmi, pakar hukum pidana. Terima kasih Pak Ugro sudah kembali bergabung di NTV Prime. Pak Ahyar, terima kasih sudah hadir di studio kami. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, kita harus tutup di sini. Selamat malam Bapak-Bapak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda NTV Prime Bulletin masih akan kembali.